sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak memaksa dan berhasil, kita akan dihadapkan dalam sesuatu madorot yang memang itu tidak kita ketahui. Nah, disitulah apakah kita kuat dengan kemadorot itu atau tidak. Yang jelas ini adalah sinyalemen. Segala sesuatu telah ditakdirkan, sampai kelemahan, perasaan malas dan perasaan semangat, yaitu keadaan itu. Ya. Itu sudah Allah takdirkan seperti itu, dan Allah akan mengampuni. Ya. Tetapi skenario ini Allah buat sebagai pelajaran. Jangan sekali-kali kalau dalam masalah perang nggak ikut. Perang itu sedang masalah dan masalah iman. Pelajaran bagian lain. Mas kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kesimpulan teman-teman berbeda. Hanya ada satu hadis yang bisa menjadi penetralisir ini, yaitu hadis dalam masalah takdir. Inilah kenapa kita jangan terlalu dalam di sini. Ya, kita hanya berlandaskan kepada takdir dan membandingkan. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang ini, apakah kita kadang-kadang harus jabariyah, kadang-kadang harus mu'tazilah. Di sini kita harus pandai-pandai menempatkan diri, karena semuanya ada dukungannya. Ya, seperti ini manusia itu bukan hak Allah surga. Allah yang menciptakan malas, Allah juga yang menciptakan semangat. Tapi kalau gitu kita jabariyah aja terserah Allah. Ini agak kejabariyah, tapi suatu hari ini akan berlaku dan kita harus mengikuti. Tapi di sisi lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Minkum nafsin illa qad alima manzilaha." Nah ini nih. Imma fil jannah aw fil nar. Qala afala nattaqilu ya Rasulullah? Qala afala nattaqilu ya Rasulullah? Qala la. Wa kullu yasrun lima khuliqa lahu. Nah ini lawan daripada hadis ini adalah bahwasanya tidaklah salah satu di antara kalian itu kecuali Allah sudah tahu tempatnya di surga atau di neraka. Mendengar ini sahabat interupsi, "Qala afala nattaqilu, kalau begitu kita berpangku tangan aja. Allah yang sudah takdirkan kita, apa yang kita sholat. Kalaupun kita sholat, Allah sudah tahu, jangan-jangan takdir kita di neraka." Gitu kan? Afalanat takdir ya Rasulullah, kalau begitu kita intikan saja, pangku tangan saja, angkat kaki. Kata Rasulullah, "Kullu nasrun lima khuliqalah." Segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir penciptanya. Ini agak mirip-mirip ke sini, tapi nanti maka yang diambil, istimbat yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah ini, istimbatnya adalah setelah itu mendengar hadis ini semuanya ramai, semua menyimpulkan, ya, semuanya menyimpulkan karena masih gampang apa nanti ya Rasulullah, qala kullun yasrun lima khuliqa gitu ya. Itu kullun yasrun lima khuliqa itu bikin bingung Rasulullah juga. Diskusinya keluar sebuah kata-kata dari Umar bin Khattab sambil menunggang kudanya. Izan al-jid. Kalau itu kunci dalam takdir ini adalah al-jid, kesubuhan. Nah, kesubuhan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya al-ajzu wal kaisu, kelemahan, rasa marah dan rasa semangat ini adalah jangan dijadikan sebagai dalil. Saya ditakdirkan lulus kayak di kuliah bagus. Kata Ustaz juga semangat sama perasaan malas itu sudah takdir. Hari ini malas deh. Udah, gak bisa kuliah. Akhirnya. Bukan begitu bro. Nah, itu mah kesimpulan ujung tai kotok ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kesimpulan ini. Ya. Ini kenapa saya keluarkan hadis ini, karena berhubungan dengan kisah dari Ka'ab bin Malik, dan itu kadang-kadang terjadi sama kita tidak salah. Maka yang menjadi penetralisirnya adalah bagaimana kesimpulan Abdul Khattab, "Fakul muyassarun lima khuliqa lahu." Segala sesuatu itu diciptakan sesuai dengan pembawaan takdirnya, itu akan dimudahkan. Dan al-jiddu, kata Abdul Khattab, jadi salah satu yang bisa merubah takdir itu selain doa, selain silaturahmi, selain masalah adalah al-jiddu, kesubuhan. Gitu, kesubuhan. Nah, inilah kenapa dalam masalah takdir kita tidak boleh dalam-dalam. Nggak ada
makam luas, tanahnya luas, cerah, gitu kan. Setengah mati sudah datang bapaknya, sudah datang ibunya, sudah nato, tahunya ditolak. Nah itu sungguh-sungguhnya ada, tapi kembali kepada maka pada saat itu makhluk mulai selalu makhluk kolahu pakainya kita sedang sesuai dengan pembawaan penciptaannya. Mungkin dia keluarga pedagang, kita keluarga guru nggak cocok gitu ya. Mungkin dia itu kehidupannya Bobo ditinggalin di gudang dulu. Masuk ke nggak siap untuk berjuang dari nol gitu ya. Ada saja bapak. Tapi kalau bersungguh-sungguh mungkin bukan satu hal yang mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa taala muwaffiq sepakat, nah apa-apa dah gitu kan. Ini si fulan ini memang sungguh-sungguh, kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala deal diterima. Di situ akan terjadi proses adaptasi itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sinyalemen agak susah, itu jangan maksa, itu tuh nggak sekelas. Tapi maksa juga akhirnya jadi dari situlah akan ada perjuangan bagaimana menyamakan kelas. Gitu, sehingga resiko yang kita tahu adalah cerai atau lanjut. Gitu. Ini dia nih dalam memahami takdir tersebut. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melihat pada hambanya dan masyiah punya kehendak, punya keinginan, misalnya ingin ya, menikahi si Ahwat, saya pakai contoh nikahi aja karena ini paling mudah nih. Tapi Allah sudah perintah ini nggak beres nih. Kalau dia ini dilangsungkan satu nikah ini tidak akan lamanya karena mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi di belakang masing-masing. Yang dilihatkan cuma zahirnya saja. Si Ahwat ini mungkin dia ya, memiliki masa hitam yang nanti kalau sudah nikah si Ikhwan ini tidak bisa menerima ya. Mungkin si Ahwat ini tolong hamsoh, Ikhwannya belum belajar Iqra 4 nikah gitu kan, hujan gitu kan, hujan itu tidak seimbang, tidak sekufu gitu kan. Ngaji Iqra 4, istrinya udah hafizah bacaannya ya, sudah sudah tamat Tuhfatul Atfal misalnya. Maka ini suaminya ini akan terseret-seret. Kalau Allah sudah melihat sinyalemen ini, Allah akan berikan yang terbaik. Inilah mungkin sebelum ada kehendak pun Allah sudah berikan sinyalemen. Salah satunya adalah hatal azzi wal kaisi. Maka ditimpakan kepada dia kemalasan dan tidak semangat. Gitu. Artinya kadang-kadang sesuatu yang ditakdirkan itu ditimpakan kepada kita dengan perasaan-perasaan tidak semangat. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini salah satu event, salah satu kejadian yang tidak bisa dipukul rata. Ya. Ini salah satu kesimpulan saya selama hidup. Karena yang saya ada dan saya ada ini. Baik itu bergabung di dalam dakwah, ya. Baik itu bergabung dengan teman, ngumpul-ngumpul dengan teman. Itu Allah Subhanahu wa taala akan cocokkan dengan yang satu visi dan satu pola pikir gitu. Kita ini di otak punya alam sadar dan punya alam tidak sadar. Kalau diibaratkan ya, alam sadar itu seperti gunung es atau batu es yang ada di atas laut, kecil, tapi ke bawahnya itu, dasarnya itu gunung es itu lebih besar. Yang muncul cuma ujungnya aja kecil, itu alam sadar. Yang di bawah adalah yang besar itu alam bawah sadar. Ya, kadang-kadang di dalam masalah sikap-sikap beragama, ya, saya suka meneliti alam bawah sadar. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Ini contoh saja bagi yang sudah ngajinya jauh, ya teman-teman memahami bahwa kita dalam menerima fatwa ini harus
harus logik. Ya. Kalau Ustaz Salman Ali Malaysia itu bilang harus logik. Artinya ada hal-hal yang kadang-kadang difatwakan tidak logik. Yang tidak logik itu alam sadar. Kita tahunya cuma manut, kita tahunya cuma membeok, tapi di bawah alam sadar ini ada sebuah kebenaran yang didasarkan kepada istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu, hati kecilmu. Itu dulu tahun 2004-2006 ramai di kalangan salafin mengharamkan tanzim, mengharamkan dakwah tidak boleh pakai organisasi. Saya hati kecil itu alam bawah sadar mengatakan ini salah. Ini salah. Ya. Dari dulu itu 2006, 2005 itu ramai. Maka semuanya tidak meniru gaya Muhammadiyah yang punya organisasi. Semuanya lepas dan itu bagus. Karena itu akan menghindari dari keputusan. Tapi di sisi lain ini salah. Alam bawah sadar saya mengatakan ini fatwa salah. Wah, sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan saling pukul, ya, saling pukul di dalam masalah ini. Ada yang tetap menggunakan sistem tanzim, ada yang tidak. Saya konsep dari dulu selalu tidak condong kemana-mana, tapi ngaji kemana-mana. Al-Khuruj minal khilaf. Wah, sekarang dimuliakan Allah. Tapi saya tahu yang memfatwakan bahwa tanzim atau berdakwah dengan organisasi ini adalah sebuah keharaman terbitan. Ini fatwa clear. Cuma tidak diungkapkan dalam hati. Hanya diungkapkan dalam hati saja. Lama kelamaan kemudian berproses. Dakwah ini semakin dewasa. Dakwah ini semakin dewasa. Dan akhirnya terungkap bahwa mereka yang membid'ahkan berdakwah dengan tanzim akhirnya mengakui bahwa hal itu keliru dengan ucapan tanzim itu atau dakwah dengan organisasi boleh asal bukan tujuan tapi harus dijadikan wasilah. Gitu. Wah, sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang tidak logik ini akan memakan diri sendiri. Gitu. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Inna lillahi yusrun wa la yushadda dinu ahadun illa ghalabahu." Dan tidaklah seseorang itu mempersulit dalam agama kecuali dia akan susah sendiri. Yaitu seperti fatwa tanzim. Itu adalah tasyadud dalam agama. Para asatir yang mengharamkan tanzim, ujung-ujungnya membuat yayasan. Yayasan itu tanzim. Ujung-ujungnya di masjidnya ada DKM. DKM itu organisasi, mas. Segala sesuatu yang di dalamnya ada pembagian fungsi, baik itu ketua yayasan, kepala sekolah, baik itu pengurus yayasan, pembina, baik itu CV, ada komisarisnya, itu semuanya organisasi. Sampai panitia tabligh